Ada salah satu cerita rakyat di Tiongkok. Konon ada seorang hakim yang sangat hebat. Hakim tersebut adil, berhikmat, dan benar-benar disukai oleh rakyat. Selamat datang di T180. Saudara dikasih Tuhan, cerita tersebut mengisahkan seorang hakim yang pada satu saat sedang menangani sebuah kasus antara pertikaian antara dua orang. Sebenarnya masalahnya sangat sepele. Dua orang ini bertikai tentang suatu perhitungan. Nah, menurut A, 3 kali 7 adalah 21. Tetapi menurut si B, 3 kali 7 adalah 27. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, hakim ini langsung memutuskan hukuman kepada si A yang menjawab benar, dihukum 10 cambukan. Dan yang menjawab benar ini tentu saja protes. Kenapa saya kok dikasih hukuman? Kan saya yang benar. Lalu hakim ini berkata bahwa sesungguhnya kamu tahu 3 kali 7 21. Untuk apa ribut dengan orang yang tidak tahu bahwa 3 kali 7 itu 21? Untuk apa ribut dengan orang yang bodoh? Untuk apa ribut dengan orang yang tidak mengerti kebenaran bahwa 3 kali 7 adalah 21? Engkau menjadi orang yang jauh lebih konyol istilahnya daripada orang yang memberikan jawaban salah. Nah saudara, ilustrasi tersebut, tentu saja cerita ini adalah cerita rekaan, tetapi mari kita ambil sesuatu hikmatnya. Kita masih membahas dari Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan seterusnya. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Saudara, kita melihat bahwa tentu saja di dalam hidup kita ada banyak kejadian, perkara, masalah-masalah yang tentu kita hadapi. Dan lewat cerita ilustrasi ini mengajak kita untuk benar-benar mengaminkan apa yang Amsal katakan. Janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh darimu. Di dalam hidup ini ada banyak hal-hal yang tidak worth it untuk kita gumulkan. Hal-hal sederhana, sebenarnya ada banyak keributan di dalam rumah tangga, keributan di dalam keluarga, keributan antar teman, keributan bahkan di dalam gereja yang banyak yang dapat dihindarkan, banyak kali dapat dihindarkan karena memang banyak kali yang diributkan adalah masalah-masalah sepele, masalah-masalah yang bukan esensi, yang sebenarnya cukup kita mengalah, cukup kita ya sudah kita taruh kesampingkan. Dan yang firman Tuhan ajar buat kita untuk benar-benar kembali menyusun hidup kita, kembali menata hidup kita, kembali mengoreksi diri kita, bahwa baiklah fokus hidup kita sudah tidak lagi berkaitan dengan masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah yang tidak mempunyai efek yang sangat besar, masalah-masalah di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ada banyak kali suami bisa mengalah, istri bisa mengalah, atau kalau dua orang sudah tahu, ya sudah. Saudara, kita manusia penuh kelemahan. Kita bisa lupa, kita bisa distract, kita bisa tidak fokus. Dan hal-hal yang seperti itu kita anggap sebagai suatu kewajaran. Dan justru jangan diributkan kalau sesuatu sudah terjadi. Justru kita pikirkan bagaimana menanggulanginya,
bagaimana mencari jawabannya, bagaimana mengatasinya, bagaimana memperbaikinya. Dan tidak ribut mempermasalahkan. Karena kalau dipermasalahkan, diributkan, tidak akan merubah kesalahan, tidak akan merubah masalah. Namun marilah kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang sabar, orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, saudara. Nah, kita lihat di sini hanya orang yang bodoh yang tidak bisa marah. Tetapi orang bijaksana adalah orang yang bisa mengendalikan emosi pada waktu berhadapan dengan tantangan. Sampai di sini, saudara, doa saya biarlah T180 Hikmat Amsal membantu kita untuk memproses kehidupan dan berdoa bersama-sama sehingga membuat diri kita semakin hari semakin seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati.